Sini. Oh, oke. Oh, sini. Wah, keren banget ya sahabat di rumah ya. Ini adalah simulasi dari roti bakar. Robot mitigasi gempa dan kebakaran. Ini karya dari Syarosat Salva Nadia alias Ocha. Syarosat Salva Nadia, 14 tahun dan sang adik Avicenna Rokit Putra Sidik, 9 tahun, sudah beberapa kali mengibarkan bendera Indonesia di kontes robotik internasional. Mulai dari yang diadakan di Indonesia, sampai di Malaysia, Singapura, hingga Korea. Ketertarikan Ocha, nama sapaan Syarosat, pada dunia robotik ketika melihat adiknya bermain bongkar pasang. Bakat kakak adik ini lantas ditempa lewat ekstrakurikuler di sekolah. Hingga akhirnya mereka sudah berhasil menciptakan 8 jenis robot, diantaranya adalah soccer robot, sumo robot, miss robot, humanoid robot, dan kreatif natural disaster. Ocha, ini kita lanjutkan ya. Ini kan tadi ada api, jadi roti bakar ini akan mendeteksi dan mendatangi gitu. Lalu baling-balingnya akan berputar. Jadi ini ada sensor api. Jadi kalau misalnya ada api, nanti sensor ini bakal ngedeteksi. Nah otomatis nanti baling-balingnya bakal muter untuk madamin si api ini. Oh, itulah roti bakar sahabat di rumah ya. Nah, dapat ide untuk membuat robot mitigasi ini dari mana? Kalau ide buat prototipe mitigasi ini karena sering lihat terjadinya bencana alam di Indonesia. Kan di Indonesia ini tempat bertemunya 3 lempeng tektonik utama dunia, jadi rawan banget sama bencana alam. Nah, makanya dari situ aku punya ide untuk buat prototipe robot mitigasi bencana ini. Nah, akhirnya buat deh prototipe ini. Oke, idenya sudah dapat, butuh berapa lama untuk bisa sampai jadi nih prototipenya? Butuh untuk jadi seutuh ini sekitar 1 mingguan sih jadi. Ah, 1 minggu? Wah, cepet banget. Tapi ada biasanya kan ada kayak gagalnya dan lain sebagainya, itu butuh berapa kali percobaan? Kalau kendalanya sih ya banyak ya, misalnya gagal nyambungin antara semua kabel ini, gagal nyambungin sensor-sensornya, itu pasti butuh berkali ulang-ulang sih. Tapi untuk seminggu itu cukup jadi. Cukup, langsung jadi prototipenya? Iya. Nah, komponennya kamu sendiri yang menentukan atau seperti apa? Setiap buat project robot, aku sama adik, karena kan sama adik terus, itu untuk komponen yang apa yang bakal digunain, itu selalu diskusi sama kakak instruktur. Tapi tetap buat sendiri juga. Jadi diskusi komponennya, tapi robotnya tetap buat sendiri. Oh, buat sendiri. Tapi sama adik, itu adik tugasnya ngapain tuh? Biasanya kalau sama adik tuh pembagian tugasnya, adik suka ngasih ide-ide gitu, karena ide itu cemerlang banget. Misalnya ini di project ini nih contohnya, kan di sini kita pakai badan tank nih ya. Kenapa sih pakai tank? Itu idenya dari adik. Dulu aku sempat pakai badan robot truk, tapi kata adik, Kak, mending diganti aja nih badan robotnya jadi badan tank. Terus aku tanya, kenapa harus diganti? Terus kata adik, ya biar bisa gerak di semua jalan, katanya. Di batu bisa, di lumpur bisa. Soalnya katanya kalau pakai truk takutnya ngadet-ngadet katanya kalau jalan. Jadi ya udah deh ganti jadi tank gini. Nah, awalnya kamu emang suka robotan atau emang karena ada pengaruh dari adik? Karena adik yang punya banyak ide-ide. Benar. Aku terinspirasi, termotivasi dari adik sendiri, karena yang pertama ikut kegiatan robotik itu adik di waktu TK. Dia tuh pertama ikut ekskul robotik. Terus aku sering ngeliatin adik latihan, kok kayaknya seru juga, penasaran. Nah, akhirnya satu event kompetisi robotik nasional itu adik butuh tim untuk jadi tim lombanya. Nah, akhirnya aku coba jadi satu tim sama adik dan alhamdulillah dapat juara. Nah, setelah itu
langsung deh setiap perlombaan kita jadi satu tim buat robot bareng-bareng. Nah, jadi dari situlah kamu mulai cinta dengan robot-robotan ini ya. Jadi terinspirasi dari adik. Wow, luar biasa. Nah, sahabat di rumah pastinya nggak tahu kalau Ocha ini juga ketua OSIS. Selain suka robot, ketua OSIS dan juga taekwondo ya. Iya. Wah, betul. banyak banget kegiatannya. Sebenarnya bagi waktunya gimana, Ocha? Kalau untuk pembagian waktunya sendiri sih ya harus bisa mendisiplinkan diri sendiri sih. Jadi kita harus bisa tentuin mana yang harus jadi prioritas dari kita. Misalnya aku nih, prioritas aku kan harus belajar karena sebagai pelajar. Tapi Umi sama Abi tuh selalu bilang ke anak-anaknya, termasuk aku, belajar akademik doang tuh nggak cukup. Kita harus punya potensi-potensi di luar akademik. Oh, jadi digali lah potensi-potensi yang lain. Harus ikut-ikut kegiatan yang sesuai minat bakat aku sama adik-adik. Jadi ya kayak aku ikut robotik, taekwondo juga. Alhamdulillah aku jadi atlet pelajar di Tangerang Selatan. Sama jadi ketua OSIS di sekolah. Wow, jadi semuanya harus bisa dijalani tapi bertanggung jawab dan harus maksimal gitu ya. Benar. Jadi bisa masing-masing. Kalau ke depan Ocha ini sudah lulus segala macam, cita-citanya apa sih? Penasaran Kak Michael mah? Cita-cita jadi dokter spesialis anak yang alat-alatnya tuh terbuat dari robot semua gitu. Oh, jadi kamu tinggal gini. Oh ya, silakan cek gitu ya, robot-robot semua yang meriksa. Iya, bisa. Oke, menarik. Nah, sekarang kita bahas dulu, ini kan roti bakar sudah. Ada buat robot yang lain nggak? Selain ini apa nih? Nah, ini nih yang aku bawa ini. Itu namanya Amphibious Solar Vehicle atau kita bilangnya ASV. Oke. Robot dari namanya aja susah ya, sahabat di rumah ya. Kayaknya pembuatannya kompleks gitu ya. Jadi robot ini tuh bisa bergerak di darat dan di air. Oke. Nah, iya. Ini ya kita angkat dulu ya. Ini apa? ASV. ASV. Singkatan dari Amphibi Solar Vehicle. Karena dia di sini pakai panel surya. Panel surya. Jadi gimana cara menggerakkan robot ini? Jadi si robot ini butuh energi matahari untuk bisa menggerakkan motornya ini buat muter baling-balingnya. Gitu. Oke. Dan ini keren banget ya, kita coba ya, penasaran ya. Nah, tapi kita ingatkan habis ini saya akan tantang Ocha dan semua sahabat-sahabat saya yang sudah mampir ke rumah saya yang jago bikin robot ini dengan tantangan yang menarik. Penasaran apa? Nah, nanti ya. Tapi sebelumnya kita lihat cara kerja dari ASV. Amphibi Solar Vehicle. Ini dia. Luar biasa ya, luar biasa. Diminta satu, diberikannya dua ya, luar biasa. Memberikan yang lebih ya memang.